Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu tema 4, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda, kita telah mengetahui bahwa simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Artinya, meskipun kita berbeda suku bangsa, tetapi masih dalam negara yang sama, yaitu Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa kita harus bersatu dalam hidup rukun dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan orang lain. Berikut ini contoh kegiatan sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila. 1. Di lingkungan keluarga. Kita harus saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, ras, atau agama. Menghormati guru, teman, dan warga sekolah. Menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Sikap peduli terhadap masyarakat sekitar, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar, ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Selain dalam pembuatan kertas, kegiatan ekonomi juga terdapat pada proses pembuatan makanan yang setiap hari kita konsumsi, yaitu beras. Perhatikan skema kegiatan ekonomi pengolahan padi menjadi beras berikut. Pertama-tama, sawah dibajak menggunakan traktor, alat pembajak sawah. Sawah ditanami tanaman padi. Padi dipanen oleh petani. Petani menjemur padi, kemudian menggiling padi menjadi beras. Beras dikirim ke pedagang ke berbagai wilayah, lalu menjualnya di pasar. Dan pada akhirnya nasi siap dikonsumsi oleh konsumen. Kegiatan ekonomi dalam proses pengolahan padi menjadi beras yaitu 1. Kegiatan produksi, yaitu pada saat petani membajak sawah, menanam padi, memanen, dan menjemur padi. Sedangkan yang kedua yaitu kegiatan distribusi, mengirimkan beras ke berbagai wilayah. Dan yang ketiga, kegiatan konsumsi, yaitu beras dibeli oleh konsumen untuk dimasak. Apresiasi tidak hanya diberikan pada gambar ilustrasi mengenai kegiatan di lingkungan sekitar. Apresiasi juga dapat diberikan pada gambar yang memiliki objek berupa benda atau pemandangan. Kita dapat memberikan apresiasi dalam hal kerapian dan detail gambar. Selain itu, kita dapat memberikan apresiasi mengenai keindahan dan pemilihan warna pada gambar ilustrasi tersebut. Coba Ananda perhatikan contoh gambar ilustrasi bunga mawar berikut. Nah, kalimat apresiasi yang dapat kita berikan pada gambar tersebut, misalnya,
Menurutku, gambarnya sangat detail dan terlihat hidup. Mahkotanya pun sudah sesuai. Itu adalah salah satu contoh kalimat apresiasi untuk gambar ilustrasi bunga mawar. Selain isi dongeng, kita juga dapat menyimpulkan pesan moral yang disampaikan dongeng tersebut. Tentu kita harus membaca dengan cermat dan memahami dongeng dengan baik. Komentar terhadap pesan moral dapat dinilai dengan cara melihat apakah komentar tersebut sudah sesuai seperti yang terdapat dalam dongeng atau tidak. Kita juga bisa menilai apakah komentar mengenai pesan moral tersebut dapat atau tidak dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contoh, Ananda sudah tahu dongeng Malin Kundang kan? Nah, pesan moral dalam dongeng Malin Kundang adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Sebagai anak, kita hendaknya selalu menghormati orang tua. Menghormati orang tua dapat membuat hidup kita bahagia. Pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila telah kita pelajari sebelumnya. Di antaranya pengamalan tersebut banyak sikap yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui apakah sikap tersebut baik atau tidak baik, kita perlu membedakan sikap tersebut. Perhatikan tabel berikut. Pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sikap yang baik adalah berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Sikap yang tidak baik, tidak berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap yang baik mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekolah dan rumah. Yang tidak baik, tidak mau menolong orang yang sedang kesusahan. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, yaitu sikap yang baik mempelajari dan menghargai budaya bangsa Indonesia. Sikap yang tidak baik tidak menerima teman yang berbeda suku, ras, atau agama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap yang baik menerima kritik dan saran dari orang lain. Sikap yang tidak baik memutuskan sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang baik yaitu memberi bantuan dengan ikhlas kepada korban bencana alam. Sedangkan sikap yang tidak baik yaitu membantu teman dengan mengharapkan imbalan. Ustazah harapkan anak-anak ustazah bisa membedakan sikap yang baik dan sikap tidak baik yang pantas kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Anak-anak ustazah, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas, silahkan Ananda kerjakan latihan tes tertulis subtema 3. Untuk muatan matematika tidak usah dikerjakan ya nak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.